Oke, saham yang mau kita bahas sekarang adalah ASLC ya, atau PT Autopedia Sukses Lestari. Nah, jadi ASLC ini merupakan wadah dari berbagai bidang usaha yang berhubungan dengan otomotif, mulai dari lelang mobil dan juga lelang motor. Nah, kemudian juga ada jual beli mobil online dan penyedia data harga mobil dan juga motor. ASLC akan terus berkembang dengan beberapa layanan baru yang akan diperkenalkan di kemudian hari. Nah, melihat sejarahnya, pada pertengahan tahun 2014, ASLC mendirikan lelang mobil atau car auction Bidwin ya, yang berlokasi di Parcakung, Jakarta. Nah, lelang mobil ini terus berkembang hingga dengan lokasi tersebar di beberapa kota di Indonesia dan jumlah mobil dan motor yang dilelang terus meningkat. Nah, dengan perkembangan yang semakin pesat pada tahun 2019, ASLC mengakuisisi 51% saham dari JBA yang merupakan salah satu big player dalam bisnis lelang kendaraan di Indonesia. Nah, melalui akuisisi tersebut, Bidwin melebur dengan JBA menjadi JBA Indonesia. Nah, JBA berkembang pesat hingga pada tahun 2020 memiliki jumlah average buyer 30.000 buyer per tahun. Nah, dengan auction sukses rate di atas 90% dan market share sebesar 40%. Nah, ASLC juga memiliki layanan jual beli mobil online to offline di bawah brand Caroline.id. Nah, melalui layanan ini, pelanggan dapat membeli atau menjual kendaraan dengan lebih baik dan lebih mudah dan juga aman. Nah, semua kendaraan yang diperjualbelikan akan melalui proses inspeksi kendaraan, penilaian harga yang akurat, dan dilengkapi dengan garansi kendaraan. ASLC terus berinovasi demi menciptakan ekosistem jual beli mobil yang lengkap dengan mengembangkan Kartalog, yaitu situs penyedia informasi harga kendaraan satu-satunya di Indonesia yang dibekali dengan teknologi artificial intelligence yang memberikan informasi secara akurat dan terpercaya. Nah, berdasarkan pendapatan ya yang kita bedah dari laporan keuangan di tahun 2022, di sini perseroan berhasil memperoleh pendapatan di kuartal pertama tahun 2022 sebesar 70 miliar. Nah, di kuartal naik dari periode yang sama di tahun 2021 yang hanya sebesar 47 miliar. Untuk kuartal kedua tahun 2022, perseroan berhasil memperoleh pendapatan sebesar 90 miliar, naik 100% ini ya dari periode yang sama di tahun 2021 yang sebesar hanya 45 miliar. Nah, untuk kuartal ketiga tahun 2022, perseroan berhasil memperoleh pendapatan sebesar 149 miliar, naik dari periode yang sama di tahun 2021 yang hanya sebesar 43 miliar. Nah, di sini untuk ASLC sendiri, berita yang pertama itu datang dari ASLC atau Autopedia Sukses yang pakai dana IPO sebesar 225 miliar untuk lunasi utang ke Adi Sarana atau ASA ya. Nah, kemudian untuk berita yang kedua di sini ada ASLC yang menargetkan penjualan mobil bekas itu tumbuh sebesar 61% di tahun 2023. Nah, kemudian berita yang ketiga di sini ada bahwa sisa dana IPO ya dari Autopedia atau ASLC ini masuk deposito sebesar 235,2 miliar. Nah, bagaimana sih rinciannya? Nah, jadi Presiden Direktur dari ASLC ini dalam keterangan tertulisnya menyampaikan bahwa perseroan memperoleh dana IPO efektif tanggal 25 Januari 2022 itu sebesar 652,6 miliar dengan biaya yang sebesar 14,2 miliar saja. Nah, dengan demikian ASLC mendapatkan hasil bersih IPO sebesar 638,3 miliar. Nah, ASLC merealisasikan dana IPO untuk pelunasan hutang sebesar 225 miliar dan modal kerja sebesar 17,08 miliar. Nah, dengan realisasi penggunaan dana ini, maka ASLC sudah menggunakan dana IPO sebesar 403,08 miliar. Nah, jadi dalam penuturan dari Presiden ASLC sendiri, itu mengatakan bahwa ASLC masih menyimpan dana IPO sebesar 235,2 miliar dengan rincian sebagai deposito di Bank Jago sebesar 70,2 miliar, kemudian di Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah sebesar 44 miliar dan sebesar 35 miliar di Bank CTBC Indonesia serta di Bank Muamalat Indonesia sebesar 86 miliar. Nah, ini kan sebenarnya agak aneh ya. Karena dia mendapatkan dana IPO seharusnya digunakan untuk operasional kan. Jadi mendapatkan dana, gunakanlah sebagai operasional agar bisa menggulung lagi penjualannya supaya lebih besar. Tetapi mereka menggunakan jalur atau memilih alternatif ya dengan menaruh dana IPO-nya di deposito. Nah, ini masih menjadi sebuah tanda tanya gitu ya. Kenapa tidak digunakan sebagai operasional saja? Karena kalau misalkan digunakan sebagai operasional, itu berarti
manajemen berani mengambil risiko. Kenapa risiko? Karena kalau kita tahu menaruh duit atau kita memutar uang di bisnis itu kan adalah sebuah risiko ya. Memang tentu sebuah risiko. Tapi kalau kita berbicara tentang deposito juga ada risikonya. Tetapi yang pasti kalau dia menaruh dananya menggunakan sebagai dana operasional, berarti dia percaya dengan bisnisnya. Bahwa bisnis ini bisa membuat dana tadi, modal tadi, menjadi berlipat-lipat lagi melalui penjualan yang lebih besar. Seharusnya kan seperti itu ya.